Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Gimana tugasnya? Sudah dikumpulkan? Ya. Lalu menganalisis, ya, menganalisis secara sederhana ya. Sebenarnya untuk membalas artikel ada banyak tekniknya. Cuman saya minta yang dasar dulu terkait dengan yang sudah saya ajarkan minggu lalu tentang jenis-jenis penelitian. Dilihat dari teorinya, dilihat dari masalahnya, gitu ya. Ada yang ngumpulin tugas yang minggu lalu. Oke, ini ya. eh Beberapa dari kalian sudah tepat ya. Jadi judulnya, terus metodenya yang digunakan tuh apa gitu ya. Terus tujuan penelitiannya, rumusan masalah, sama hipotesis ya. Sama ada tugas rangkuman seminar ya. Kalian juga sudah mengumpulkan dijadiin satu file gitu ya. Oke, saya udah beberapa sih periksa tapi belum semua. Saya periksa satu ya. Jadi susah nggak sih nyari artikel yang kuanti sama yang kuali? Susah nggak? Nggak ya. Kalian nyari di mana? Rata-rata nyarinya di mana? Saya di Garuda, Pak. Garuda, oke. Nansmi yang lain ada yang lain? Selain di Garuda ada yang langsung googling aja di Google? Di Saya scroll, langsung Pak. googling, Pak. Langsung googling. Pakai Scholar ada? Google Scholar? Iya, pakai Scholar, Pak. Scholar. Ada yang nyoba yang bahasa Inggris, Scopus atau Emerald, Gstore, ada? Enggak ya? Malas ya bahasa Inggris ya, susah ya. Ntar terjemahin lagi gitu ya, dari yang bahasa Indonesia aja. Oke, nggak apa-apa buat dasar ya, nggak masalah untuk kalian. Kalau awal perkenalan gitu ya tentang artikel-artikel ilmiah. Em, tapi jangan yang skripsi ya. Ada yang skripsi memang dijadikan artikel, tapi kalau bisa yang artikel murni yang bukan dari skripsi ya. Baik, kita masuk ke pertemuan hari ini ya. Materinya itu sudah mulai ke pokoknya ya, ke pokok inti dari metode. Main-main juga penting sih, membangun logika dasar, membangun pemahaman dasar tentang penelitian kuantitatif itu seperti apa. Barulah kita masuk pertemuan kali ini membahas tentang salah satu bagian atau tahap awal dari menyusun sebuah penelitian gitu, yaitu yang namanya rumusan masalah. Ingat, saya sampaikan pada kalian, ketika kalian menemukan masalah itu 60% atau 50% ya, tidak salah. 50% itu penelitian sudah selesai. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan masalah, sudah bisa menuliskan rumusannya, sudah setengah penelitian kalian sudah selesai sebetulnya ya, ini menurut pakar. Kita akan membahas itu eh, proses penelitian kuantitatif bagian pertama yang paling penting di sini adalah bagian satu. Jadi ada tiga bagian kalau tidak salah ya. Bagian satu itu tentang rumusan masalah. Ya, kita flashback ke yang minggu lalu ya, bahwa di dalam pendekatan penelitian itu terbagi menjadi dua, ya kan? Kuali dan kuanti itu beda aliran, bukan beda aliran, dua filsafat pemahaman yang berbeda antara yang deduktif sama yang induktif, yang konstruktif sama yang positivis ya. Positivis itu kuanti, sedangkan yang konstruktif itu kan yang kuali. Nah, orang positivis itu selalu beranggapan bahwa yang namanya segala sesuatu terjadi itu pasti ada penyebabnya, pasti ada penyebabnya. Yang konflik itu ada alasannya atau ada yang membangun suatu permasalahan itu sehingga itu masalah. Nah, positivis ini selalu mencari kenapa gitu ya, kenapa ini terjadi, bagaimana hubungannya dan karena apa gitu ya ini bisa terjadi. Dan di dalam kuali, kalau di dalam kuanti itu ada dua jenis ya atau ada dua metode penelitian kuantitatif. Masih ingat ya, minggu lalu ada yang saya katakan ada yang eksperimen sama yang non eksperimen. Eksperimen itu contohnya yang kemarin saya bilang kayak di lab gitu ya.
yang belah-belah kodok, yang uji campur-campur cairan. Em, Apa lagi yang pernah kalian lihat? Atau yang paling sederhana ketika kalian SD, kalian pernah bereksperimen menanam biji tambah gitu ya, toge, nanam sampai jadi toge gitu ya, dikasih media kapas. Jadi ada media, ada ruang, ada sesuatu yang kalian atur sehingga ada hasilnya, ada sesuatu yang diatur. Sedangkan non eksperimen ini yang nggak kalian atur dan dilakukan menggunakan biasanya yang namanya survei atau metode survei. Ini paling banyak kuantitatif itu menggunakan survei. Ya, jadi kuantitatif itu ada kalau nggak eksperimen, itu survei. Ya, kalau ada yang mau bertanya langsung bertanya ya. Pak, maaf saya mau nanya gitu aja ya. Potong aja ketika saya menjelaskan, biar nggak lupa gitu ya, nggak apa-apa. Di kelas saya silakan. Nah, em, proses penelitian kuantitatif ya. em, Pertama itu seperti ini ya. Ini eksperimen ya. Ini dari buku Sugiono ya. Ini pakarnya kuantitatif Profesor Sugiono. Em, Mungkin banyak jadi kutipan ya, tetapi rata-rata pasti pakai tahun yang lama. Nah, ini saya pakai buku yang terbaru. Ada bukunya saya punya. Nanti kalau ada yang mau baca atau mau fotokopi silahkan ya. Untuk kuantitatif, yang eksperimen pertama kali tetap harus mencari latar belakang sama rumusan. Latar belakang masalah sama rumusan masalah. Lalu ya tetap pertamanya itu adalah nyari ini dulu masalah, latar belakangnya kenapa, dan rumusannya kalian buat. Barulah kalian namanya mencari yang namanya teorinya tuh apa sih. Ingat deduktif itu dibuat dari yang umum ya. Saya kasih contoh kan kayak kemarin orang deduktif itu selalu mengatakan seperti ini ya. Misalnya dia katakan semua hewan punya mata. Nah, maka dia akan melakukan pembuktian ya. Oh, gajah punya mata, ular punya mata, kelinci punya mata. Terus dia ketemu cacing nggak punya mata. Nah, berarti teori ini nggak benar. Nah, gitu. Jadi ada teorinya umumnya dulu, paradigma umumnya dulu yang diambil. Maka itu butuh sebuah teori. Sedangkan kualitatif kebalik, dia ngeliat dulu ke lapangan, ke realitanya yang terjadi. Ada kucing punya mata, gajah punya mata, kelinci punya mata. Dia ambil kesimpulan bahwa semua hewan punya mata. Itu kuanti, baliknya ya, dari yang umum dulu. Dia maka perlu teori dulu. Kalian harus kuat, maka ini berhubungan sama mata kuliah sebelumnya, yaitu teori kepustakaan. Harus diajarkan dulu. Maka kalian paham beberapa teori-teori itu harusnya ya, udah memahami lah, setidaknya kenalan ya, kenalan dulu dengan teori-teori yang ada di dunia perpustakaan. Baru dari situ kalian membuat yang namanya hipotesis. Kuantitatif, pasti hipotesis. Ya, mau di eksperimen atau non eksperimen. Lalu dia desain. Di sini dia ada desain eksperimennya tadi. Dia menentukan ya seperti apa keadaannya, situasi ruangannya, suhunya berapa, cairan apa aja yang digunakan. Itu namanya desainnya. Dia desain. Kapan, berapa lama waktunya ini dicampur dan segala macam misalnya itu desainnya. Lalu dia sebar ke populasinya, sampelnya, kumpulan data dan dia kembangkan di sini instrumennya dan dia kumpulkan data, lalu hasil data itu, hasil eksperimennya dianalisis dan simpulannya apa. Ya, kok ada populasi Pak? Dia kan hewan, misalnya gitu ya. Atau tumbuhan, iya. Itu juga jadi sebuah populasi ya. Itu populasi itu bukan, kalian jangan bayangkan populasi itu hanya sebatas manusia atau orang. Populasi itu bisa saja objek penelitian ya. Objek penelitian yang memiliki karakteristik sama. Itu disebut juga sebagai populasi. Ya, tadi biji kecambah, semua itu populasi. Ya, kodok-kodok semua itu populasi. Belah kodok segini, belah kodok ini, tapi sama-sama kodok itu populasi kodok-kodok itu gitu. Ya, lalu kalian ambillah sampelnya. Ya, kalau sampel itu misalnya kalau di dalam misalnya eksperimen kimia atau apa tuh sampelnya diambil dari 10 mililiter, diambil 1 mililiter aja. Nah, itu sampelnya kalau dalam eksperimen gitu. Baru dia analisis terhasil seperti apa. Ini yang eksperimen. Berbeda dengan yang survei, di sini tidak ada yang namanya desain eksperimen ya. Jadi prosesnya sama, mencari masalah, rumusan masalahnya akan kalian lakukan nanti ya. Mencari teori sama, cari teori. Merumuskan hipotesis, menentukan populasinya. Nah, kalau di sini sudah, oke, saya mau nyebar kuesioner ini gitu ya. Ke siapa ya? Nah, dia sambil menentukan populasi sambil mengembangkan yang namanya instrumen ya. Dia kembangkan instrumennya, dia susun pertanyaan-pertanyaan kuesionernya ya, sambil menentukan nanti populasi nanti disebar kemana ya, dan caranya bagaimana dari populasi ke sampelnya ada caranya ya. Teknik sampling. Barulah
Dia kumpulin datanya dan di sini diuji instrumennya sama ya. Dari sini kan dia bikin pertanyaan. Nah, pertanyaan itu diuji dulu. Gimana caranya? Uji validitas dan uji reliabilitas. Itulah tahap pengujian instrumen. Tahap pertanyaan-pertanyaan kalian tuh diuji. Valid nggak sih pertanyaan-pertanyaan kuesioner kalian? Reliable nggak? Kalau udah teruji pertanyaannya, barulah dia sebarkan ke sampel ini. Ya, kumpulin datanya ya, sebar kuesionernya atau gitu ya, dikumpulin. Jika sudah terkumpul, maka tahap analisis data yang menggunakan statistik. Itulah yang digunakan. Statistik itu di sini nih. Ya, statistik dipakai entah itu uji T, uji regresi, linear berganda, regresi sederhana, ANOVA, two-way ANOVA, one-way ANOVA, semua statistik di sini ya, tergantung dari rumusan masalahnya. Bagaimana cara menganalisis ini sangat berhubungan dengan yang namanya rumusan masalah kalian. Ya, yang akan dibahas hari ini. Rumusan masalahnya apa? Nanti analisisnya juga harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Barulah ketemu simpulan. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Bisa? Ya, paham ya? Jelas? Ada yang udah tidur? Baru 5 menit udah tidur? Bisa ya? Paham? Suara saya kedengeran nggak sih? Jangan saya Ah, dari tadi izin ngomong. tanya. Oh iya, siapa nih? Syahana dan Andini. Oh berdua, oke. Namanya Syahana apa Andini? Eh, ini Andini pengen nanya. Gimana Andini? eh Sebenarnya masih bingung di landasan teori gitu sih Pak. Dari tugas yang kemarin tuh saya bingung kayak teori itu sebenarnya tertulis kayak penelitian ini menggunakan teori A gitu atau kayak di dia tuh langsung ngejabarin teori itu tanpa disebutkan secara tersurat pakai teori itu atau kita harus analisis kira-kira ini pakai teori apa ya gitu Pak. Oke, Masih Pak. pertanyaan bagus ya. Jadi di dalam penelitian itu yang benar ya, yang benar ya, yang saya pelajari itu dia memang tidak tersurat. Yang benar ya, tidak tersurat bahwa penelitian ini menggunakan teori enggak akan diceritain seperti itu. Tetapi dia akan langsung menghubungkan antara fakta atau masalah yang terjadi. Oh, kalau masalah ini ada teori nih yang berhubungan gitu. Dia langsung jelaskan dari masalah ini gitu ya. Teori ini mengatakan bahwa ini terjadi. Memang ini pasti terjadi menurut teori A misalnya. Misalnya ya ada masalah orang itu nyari informasi itu milih-milih gitu ya. Nah kata teori Pickberry memang seperti itu. Teori Pickberry mengatakan bahwa orang kalau nyari informasi Pickberry itu memang orang kalau nyari informasi itu pilih-pilih dan mulai dari sedikit ke yang besar. Nah itu dari masalah dulu orang kok milih-milih sih gitu ya. Ada lagi grand teorinya namanya use and gratification. Nah dia kalau pakai nyari sesuatu atau itu nyari sesuatu yang nguntungin buat dia aja ya cari media atau apa sesuatu itu yang buat nguntungin dirinya aja pasti mengutamakan yang menguntungkan dirinya. Nah itu ada teorinya lagi, jadi dia memang nggak tersurat di landasan teori ini. Memang dia tidak langsung sebutkan ada teorinya apa, teori A ini apa sih isi teorinya, penelitian terdahulu A itu isinya apa sih, hasilnya apa gitu. Tapi pasti teori atau penelitian terdahulu yang dia gunakan di dalam landasan teori ini pasti berhubungan sama masalahnya dia. Itu kira-kira Andini ya, jelas ya Andini? Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ini dasar nih, soalnya ini akan kalian lakukan nantinya ya. Ya, jika kalian memilih jalur ini gitu ya. Saya balik lagi nanti jalur masing-masing ya. Mau kuali mau kuanti saya nggak ada pemaksaan sama sekali. Tapi kalau kalian memilih jalur kuanti inilah step by stepnya. Ini perlu kalian ingat nanti kalau kalian mau melakukan penelitian gitu ya atau lagi skripsi, buka aja slide saya lagi nih. Nanti saya share pasti. Ini loh langkah-langkahnya. Supaya kalian nggak bingung sendiri. Aduh, mau penelitian kuantitatif mulai dari mana ya? Dari masalah, cari teori, hipotesis. Dah, 3 langkah ini dulu aja. Dan ingat kuantitatif itu kekuatannya di proposal ya. Atau di bab 1, 2, 3-nya itu udah harus matang. Karena ketika udah di sini nih, ngumpulin data, ya, uji instrumen, ini udah gampang. Asalkan ininya nih kuat nih. Ininya udah kuat nih, masalahnya, teori sama hipotesisnya udah bener, udah ke belakangnya ini gampang. Easy nih, easy istilahnya. Ya gampang.
pakai statistik semua. Oke. Oh iya, silakan Mila, Hamidah. Pak, saya izin bertanya, Pak, apakah kedengeran? Kedengeran. Agak ini tapi kedengeran. Jadi kan kemarin kan tugasnya kan suruh bikin, suruh cari artikel ya. Nah, Betul. itu kebanyakan artikel yang memuat teorinya tuh kayak menurut pandangan tokoh ahli itu kira-kira bisa dijadikan teori tidak ya, Pak? Baik, saya langsung jawab ya. Itu bisa. Para ahli kalau memang ahlinya memang terbukti ahli di bidang tersebut, itu boleh. Itu namanya teori. Ya, bisa. Najmi juga nanya, kalau menentukan rumusan masalah apa dari poin-poin yang ada dalam pembahasan, karena saya kebanyakan tidak menyatakan rumusan masalahnya tersurat. Oh, oke, nanti kita bahas. Ya, Najmi akan terjawab setelah apa ya materi hari ini akan fokus ke situ. Jadi nggak saya jawab dulu ya Najmi ya. Nanti akan dijawab melalui penjelasan materi hari ini. Oke, ada lagi? Cukup dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja resen tuh kayak tadi ya. Jadi saya tahu notif. Oke. Nah, ini dia ya. Kalau survei ya, panjang banget Pak. Kelihatannya panjang. Saya jelasin secara sederhana gini ya. Jadi kalian itu dimulai dari yang namanya interest dulu ya. Ada yang namanya interest ketertarikan kalian gitu ya terhadap sebuah permasalahan atau sebuah fenomena yang kalian lihat sehari-hari ya. Maka saya katakan ketika mencari masalah itu harus membuka benar-benar mata kalian, telinga, pendengaran, panca indera kalian tuh kalian buka, banyak baca juga sih. Maaf, kita ada saya mute dulu ya. Kalau mau bertanya raise hand. Oke, atau ide ya, ada ide. em, ini tanda tanya ke Y. Ini kenapa ya Y bisa terjadi? Atau Y ini terjadi karena apa ya? Karena tanda tanya. Atau X ya, ada sesuatu. Ini kira-kira akan berpengaruh nggak ya? Misalnya dengan adanya aplikasi yang baru, misalnya nanti ada slim standingan gitu ya. Misalnya aja ya, ada slim standingan namanya apa ya? Yang enak misalnya lawannya slim apa? Oh, fat gitu ya. Misalnya ada fat gitu ya, slim ada fat gitu. Fat adalah saingannya dari slim. Misalnya gitu. Aplikasi tandingan. Ini kira-kira si fat ini akan berpengaruh nggak ya sama sesuatu sama sistem aplikasi yang di Indonesia gitu ya? Atau ini ada masalah kenapa ya jadi gitu. Nah, atau juga ide itu kayak antara slim sama fat ada hubungan nggak ya? Ada hubungan apa ya kira-kira ya? Antara jumlah buku ya di perpus sama orang berkunjung ke perpus kira-kira ada hubungan nggak ya? Nah ini dia. Ada dua langsung kalian ketemu dua permasalahan ya, dua variabel istilahnya. Itu kira-kira ada hubungannya nggak ya? Kalau interest satu, ada satu permasalahan ini disebabkan apa atau ini akan menyebabkan apa? Ingat kaum positivistik mengatakan bahwa segala sesuatu pasti terjadi karena ada sebabnya atau ada kejadian sebelumnya, ada kebenaran sebelumnya. Nah ini jadi kenapa ya? Ya ini slide misalnya gitu ya. Itulah ada pengaruh nggak? Oke. Nah kita lihat teorinya. Oh ternyata menurut teori A ini ada hubungannya sama B dan B ini ada hubungannya sama C. C ini ada hubungannya sama D. Ini namanya teori. Teori itu pasti menjelaskan beberapa konsep-konsep atau variabel-variabel. Ya, teori dia ya kan. Maka kita perlu baca teori dari sesuatu permasalahan, suatu ide, suatu ketertarikan kalian. Kalian harus lihat dulu teorinya. Oh, kalau kata teori, ini terjadi karena ini terjadi karena ini. Barulah kalian turunkan konsep-konsep yang ada di teori ini menjadi sebuah variabel. Dan kalian operasionalisasikan menjadi sesuatu yang bisa diukur. Nanti pelan-pelan ya, nanti di pertemuan selanjutnya nih. Kita membahas dari teori kita turunin menjadi variabel dan juga indikator-indikator. Sementara kalian hari ini tuh bahas di sini dulu, di ranah ini nih, interest ideal. Baru kalian tentuin surveinya yang tepat seperti apa ya. Populasinya seperti apa, sampel seperti apa, kumpulin data, diolah, dianalisis, dan disimpulkan. Nah, mirip sebetulnya sama kayak yang ini, sama aja. Cuman kalau di sini kan dia langsung mana tadi sini?
Nah, kalau di sini kan dia langsung gini aja nih. Nah, kalau ini kata Sugiono. Nah, kalau kata Priana dan Andrianto di tahap ini kalian harus mulai mencari masalah tuh gini caranya. Terus idea. Nah, kita jelasin ya. Interest itu apa sih? Itu langkah pembuka ya dalam kuantitatif. Caranya gimana? Melihat fenomena atau paling gampang itu kalian baca, membaca literatur, membaca teori, membaca penelitian-penelitian tersebut. Maka saya minta kalian cari ini artikel umum dulu ya. Nanti kalian ketika nyusun proposalnya harus baca artikel-artikel yang berhubungan sama topik atau pembahasan masalah kalian. Itu harus banyak baca karena harus mencari penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti apa, teori-teori sebelumnya itu seperti apa. Tanpa membaca literatur sulit untuk membangunkan interest ya atau membangun. Nah, membaca literatur itu membangun sensitivitas teoritis. Video saya mute dulu. Oke. Ya, terhadap fenomena. Jadi ada fenomena, kalian cari literatur, cari teori yang berhubungan gitu ya. Itu dia. Itu namanya interest, bangun dari interest dulu. Nah, ide itu akan muncul setelah membaca literatur dan berpikir logis, ingat, penelitian atau mencari kebenaran ilmiah tetap menggunakan yang namanya rasionalitas. Ya, rasionalitas itu dipikirkan, itu berpikir ya untuk mencari kebenaran ilmiah, salah satu metode. Nah, terkaitan sebab akibat dalam fenomena perpustakaan misalnya. Ada fenomena ini pasti ada sebab akibat ini. Kenapa ya perpustakaan ini sepi ya? Apa gara-gara pustakawannya jutek, apa koleksinya ini, apa dia karena desainnya kuno, apa gitu-gitu aja desain ruangannya, apa karena ada aturan-aturan yang ketat sehingga males orang ke perpus. Pasti ada sebab akibat. Nah, nah keterkaitan sebab akibat ini akan semakin kuat setelah kita mengetahui bahwa teorinya ada ternyata. Ya. Jadi jangan kalian ini atau kayak saya juga deh. Kita ini hidup di tahun 2023 artinya ilmu pengetahuan itu sudah berkembang sejak abad berapa ya? Sudah awal banget ya. Sejak ke 100 atau 200 itu udah ada ilmu pengetahuan. Bahkan di abad seribuan atau tahun seribuan. Kita udah 2000 tahun. Jadi jangan mengira bahwa fenomena yang terjadi saat ini baru. Ya kita baru tahu atau baru lihat. Tetapi pasti ada teori-teori sebelumnya. Ada ribuan, bahkan ratusan atau jutaan teori. Ya, yang sebenarnya kita itu memang belum baca atau belum tahu aja. Belum baca sih lebih tepatnya. Tetapi segala sesuatu fenomena atau kejadian itu pasti sudah ada teori yang menjelaskannya atau menghubungkannya. Nah itu, selalu ingat itu ya. Jangan, wah ini baru nih fenomenanya. Iya, pasti ada teori yang menjelaskan itu. Pasti. Orang positivistik itu seperti itu. Pasti ada penjelasan sebelumnya. Ya, kita udah tahun 2023 tuh makin banyak lagi teori-teorinya. Kita mulai dari latar belakang dulu ya. Di mana-mana bikin proposal bab 1 pasti 1.1-nya adalah latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Isinya apa sih? Itu tuh ketertarikan kalian tadi ya membangun interest dan ada ide itu kalian tuangkan di dalam latar belakang itu. Jadi apa yang mau diteliti itu apa? Tentang apa? Jadi kenapa sih Anda tertarik pada topik yang Anda teliti? Ini harus ada di latar belakang. Kenapa Anda tertarik? Kenapa Anda tertarik itu? Ya karena saya pengen aja Pak, karena saya suka aja. Enggak gitu. Nggak bisa menjawab seperti itu ketika kalian di sidang atau apa gitu ya. Kenapa Anda tertarik pada topik yang Anda teliti? Karena ada masalah misalnya. Pasti harus kalian jelaskan. Kenapa Anda tertarik pada topik itu? Karena ada masalah di sini. Itu masalahnya apa? Itu kalian jelaskan ada masalah apa di topik itu. Pada masalah ini kata teori begini, tetapi fenomenanya begini pada topik ini. Misalnya topik pemasaran ya, saya kemudian lagi ambil ngajar pemasaran ke kalian juga ya. Saya pakai contoh yang realistis aja tentang pemasaran perpustakaan gitu ya. Em, Perpustakaan banyak yang istilahnya hanya memikirkan tentang promosi gitu ya, tapi tidak pernah memikirkan tentang bagaimana produknya, bagaimana place-nya, dan bagaimana apalagi price-nya gitu ya. Seperti apa menentukan itu? Ya itu ada masalah. Tapi kata teori, kalau mau berhasil pemasaran itu harus memikirkan yang namanya marketing mix itu 4P atau 7P atau 8P, 8P itu. Kalau mau
pemasaran berhasil karena pemasaran bukan hanya promosi. Nah, orang-orang perpustakaan hanya mikirin promosi aja. Makanya saya tertarik Pak, ada masalah nih Pak. Perpustakaan kebanyakan hanya mikirin promosi. Kasih data. Ya, itu. Jadi alasan-alasan antara teori atau kalian pernah baca atau kalian pernah dapat lah materi tertentu di kelas dijelasin sama dosen tuh harusnya begini, begini, begini idealnya secara teori, secara konsep tuh harusnya begini. Tapi ketika di lapangan beda ya dengan teorinya. Nah, itu adalah hal mengapa Anda tertarik. Itu. Jadi ada masalah harus dijelaskan ada masalah di situ. Dan kenapa Anda memilih objeknya tuh itu, tempatnya, lokasinya. Kenapa harus di situ? Misalnya di perpustakaan apa ya kemarin tuh bimbingan saya tuh oh ini perpustakaan Kementerian Pertanian. Kenapa harus di Kementerian Pertanian? Instansi pemerintah tuh ada banyak. Ada Kemenak, ada Kemenhub, ada Kemenq. Kenapa harus di Kementerian Pertahanan? Kalian meneliti perpustakaan. Iya dulu saya PKL di situ. Nggak bisa jawaban itu kalian tulis di dalam sebuah penelitian. Karena saya PKL di situ. Karena ada bapak saya. Karena ada saudara saya. Karena saya deket sama pustakawan ya saya kenal. Itu namanya alasan pribadi. Jangan dimasukkan ke dalam penelitian. Terus gimana Pak kita menentukan atau menjelaskan objek penelitian kita tuh maunya itu. Nah itu pakai data. Misalnya perpustakaan Kementerian Pertanian ini adalah perpustakaan yang terbesar di antara kementerian-kementerian lain. Nah kayak saya milih di situ. Jadi alasan ilmiah, alasan yang kuat, alasan logis yang kuat, bukan alasan objektif ya, bukan alasan subjektivitas kalian. Ada datanya Pak, ini kementerian terbesar. Ini kementerian dengan koleksi terbanyak. Ini kementerian yang baru pertama kali menerapkan sistem ini. Ini kementerian yang baru. Ini kementerian justru dengan pustakawan yang terdikit Pak di antara kementerian-kementerian lain. Oh ini perpustakaan di sini yang gimana? Nah itu loh. Itu alasan-alasan logis yang perlu didukung oleh data. Jadi untuk menjelaskan dua hal ini itu dibutuhkan yang namanya data pendukung. Ingat ya, untuk menjelaskan mengapa Anda ini perlu ada masalah itu pakai data, dan mengapa Anda memilih lokasi ini juga perlu data. Ya. Nah, pilihlah topik penelitian itu harus yang menarik ya, tapi ini umum sih. Kalau nggak terlalu menarik juga minimal sesuatu hal yang baru. Yang menarik bagi orang lain, isu yang diangkat, eh, isu yang bersifat umum ya. Jadi topiknya menarik, isunya atau masalahnya juga harus menarik gitu ya. Jangan, mohon maaf ya, mohon maaf saya kasih bocoran aja. Misalnya masalah minat baca yang rendah, ini isu dari tahun 70-an di Indonesia. Memang masih jadi masalah gitu ya. Minat baca masyarakat, tapi ini isu tahun 70-an, mohon maaf. Zaman saya kuliah aja, isu itu udah ditolak sama pembimbing saya. Ini udah terlalu kuno di dunia perpustakaan ngomongin minat baca. Jangan itu. Ya, udah terlalu klasik. Jadi betul-betul carilah isu yang baru. Gitu ya. Jangan isu itu lagi. Biasanya minat baca lagi gitu ya. Kalau anak-anak perpustakaan itu hobinya meneliti tentang minat baca. Iya, tingkat literasi kita rendah menurut PISA. Minat baca rendah, tingkat literasi rendah. Itu udah isu tahun 70-an sih. Udah nggak, baruannya udah nggak ada. Tapi boleh nggak Pak? Silakan. Tapi biasanya di dalam penilaian skripsi ya saya kasih tahu ya. Di dalam penilaian skripsi itu ada penilaian kebaruan dan orisinalitas dari topik. Nah, itu poin tuh. Jadi salah satu aspek penilaian di dalam skripsi kalian, si penguji sidang itu ada penilaian seperti itu. Orisinalitas dan kebaruan topik atau isu gitu ya. Kebaruan itu bukan sesuatu yang belum pernah diteliti ya, tapi setidaknya yang ya masih ngetren lah di era-era sekarang gitu ya. Tapi kalian di era digital banyak banget isu-isu baru. Ya, isu terjadi suatu kawasan, negara, daerah atau suatu komunitas atau perusahaan lah. Suatu topik dikatakan menarik bila didukung dengan data. Nah, tadi saya katakan kan penjelasan ini akan bisa menarik kalau didukung sama data. Data itu apa sih, Pak? Ya data tadi ya. Misalnya mengatakan bahwa perpustakaan ini adalah yang terbesar. Cari data-data perpustakaan yang lain. Jumlah koleksinya berapa? Nah, si perpustakaan ini, oh datanya memang dia lebih besar. Itu nyari data tuh. Itu kemampuan kalian. Kalian kan bisa nyari informasi kan dari jago harusnya ya. Jadi diajarin bagaimana cara mencari-cari informasi-informasi apapun tuh bisa. Oh ini sekarang contoh ya tadi ada banyak kan tuh orang sekarang
Saya mau neliti tentang Instagram perpus gitu ya. Oke, terus kenapa harus Instagramnya? Sosmed banyak, Twitter ada, YouTube ada, Facebook ada. Kenapa harus Instagram? Harus dukung dengan data. Saya bilang nih, saya kasih data, contoh datanya. Misalnya ada data orang statistik itu mengumpulkan di We Are Social ya, kalau nggak salah itu mengumpulkan bahwa pengguna sosial media terbesar di Indonesia itu yang paling banyak digunakan adalah Instagram nomor satu. Nomor dua baru Twitter. Maka saya mau neliti di Instagramnya karena ini paling banyak dipakai di masyarakat Indonesia. Nah, itu pakai data. Sebutkan angkanya berapa jumlahnya segala macam. Nah, itu baru menarik. Itu ya cara menulisnya. Dan mampu membuat sandaran ilmiah berupa pendapat pakar. Nah, tadi udah nanya ya, ternyata jawab di sini sebetulnya ya. Jadi kalau pendapat pakar itu teori, Pak? Iya, bisa ya. Atau jadi di sini ada pendapat pakar atau sebuah teori yang dikemas mengalir sistematis dan logis. Jadi nggak harus penelitian ini menggunakan teori enggak, tapi dari masalah tadi dijelaskan. Oh, menurut Kotler, gitu ya. Kotler mengatakan bahwa pemasaran itu yang berhasil adalah yang seperti ini bla 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 harus mengikuti bauran pemasaran, baru pemasaran akan berhasil. Bahwa menurut Kotler pemasaran itu tidak hanya promosi. Nah, kayak gitu. Jadi dari pakar itu, dari teori itulah terhadap masalahnya. Tuh, ya. Sampai sini latar belakang dulu. Masih ada yang bingung? Karena ini yang cukup paling banyak dikomentarin biasanya oleh pembimbing dan penguji skripsi, penguji sempro itu pasti nggak mungkin nggak baca latar belakang. Saya katakan semua dosen, penguji pasti ngebaca latar belakang dulu sebelum baca yang lain. Pasti dia baca latar belakang. Kalau bener nulis latar belakangnya, kalau sudah jelas di latar belakangnya, insya Allah ke yang belakangnya akan lancar. Tapi kalau udah baca latar belakang, udah pusing duluan, udah nggak jelas, bawaannya males biasanya pengen udah bad mood gitu. Ini ngomong apa sih, mau ngebahas apa sih, nggak jelas muter-muter misalnya. Oke, ini ada yang bertanya, Gibran, mengapa kita harus melandasi dengan teorinya Dale yang sudah ada, lalu dalam jika ditanya mengapa kita harus melandasi dengan teori dulu yang sudah ada, lalu dalam bagian latar belakang berarti kita harus menuliskan datanya atau datanya sebagai pegangan kita jika nantinya. Oke, mudah-mudahan saya nangkep maksudnya. Mengapa kita harus melandaskan? Oke, mengapa harus landasi dengan teori dulu yang sudah ada? Biasanya dosen penguji nggak akan bertanya itu karena dia sudah paham bahwa penelitian apapun itu, baik kuali maupun kuanti harus berlandaskan, apalagi kuantitatif, itu harus berlandaskan teori. Tetapi kalau ditanya, biasanya ada, kenapa harus memilih teori yang itu? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Kenapa pakai teori ini? Emang nggak ada teori lain? Nah, seperti itu biasanya. Kenapa nggak pakai teori ini? Oke, teori ini misalnya lebih baru dari teori A, gitu ya. Itu kalau misalnya teori kalian lebih baru. Atau justru kebalikan, kalau kalian mau pakai teori yang lebih lama, teori yang lebih lama ini lebih relevan terhadap masalah ini. Sedangkan teori yang baru ini terlalu spesifik pada bidang tertentu yang tidak mencakupi masalah saya. Sedangkan masalah saya ini dibahas pada teori yang lama ini yang dikatakan oleh si X. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak akan ditanya kenapa harus pakai teori dulu. Enggak. Itu kalau ada dosen pembimbing seperti itu, ya itu berarti ngetes pengetahuan kalian terhadap metode penelitian. Itu kalian jawab saja bahwa di dalam metode penelitian, terutama kuantitatif, harus berlandaskan permasalahan itu dibahas melalui teorinya. Gitu. Itu namanya ngetes. Kalian jawab aja ya bahwa memang dalam penelitian kuantitatif harus berlandaskan atau teori karena pemikiran deduktif dan positivistik. Nah, seperti itu. Kalau kalian bisa jawab kayak gitu keren. Pertanyaan keduanya, apakah harus ditulis datanya? Iya, harus ditulis. Jangan kalau ditanya baru jawab. Jangan. Udah ditulis di latar belakangnya data-data itu. Kalau kuali, biasanya data sebelumnya itu adalah melalui wawancara sebelumnya. Bisa juga ya data itu kalian dapat. Misalnya kalian pernah wawancara atau kalian pernah PKL di satu tempat, iseng-iseng kalian nanya, Pak, di sini sepi ya? Iya, sepi banget. Ini gara-gara ini nih kita bukanya atau sering ditinggal sama pustakawannya. Nah, itu kan wawancara namanya wawancara pendahuluan. Wawancara pendahulu sebelum melakukan penelitian. Itu bisa jadi data nggak? Bisa. Kalian nanya-nanya sama orang, itu wawancara. Di kuantitatif bisa dipakai nggak? Bisa. Bukan hanya kuali, di kuanti juga bisa. Dari data
wawancara sederhana sebelumnya pada salah satu sampel populasi itu. Terus disebutkan datanya. Minimal penulisannya maksudnya minimal apa ya? Minimal halaman, minimal kata, minimal halaman sebenarnya nggak ada minimal ya. Tapi yang logis aja lah, nggak mungkin latar belakang ditulis dalam 2 halaman. Artinya kalian kurang baca, kurang mengekspor penjelasannya ya. Ya normalnya itu 56 lah. 456 masih itu juga terlalu sedikit, tapi bisa lah 5 kalau kalian jelas ya. Tapi nggak ada patokannya sebetulnya. Tapi jangan terlalu sedikit juga. Dan juga jangan terlalu panjang. Misalnya ada masalah tapi tidak tahu teori. Bagaimana mengerti teori cocok? Oke, caranya dengan baca. Nah, sih nggak ada cara lain selain banyak-banyak membaca ya, atau sharing lah sama pembimbing. Biasanya pembimbing akan tahu ya, pembimbing akan tahu. Itulah gunanya pembimbing ya. Dia akan tahu teori-teorinya dan baca penelitian-penelitian sebelumnya Najmi. Skripsi-skripsi sebelumnya, artikel-artikel sebelumnya yang terkait topik kamu itu pakainya teori apa nih? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Saya jamin. Ya, oke. Ini ada lagi tanya, apakah penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebuah teori? Tidak. Dia hanya landasan. Tidak. Ini namanya, jadi beda ya. Ada landasan teori, ada kajian terdahulu. Maka dia dikatakan landasan teori dan kajian terdahulu. Dan, bukan atau. Beda ya. Dan sama atau. Kalau ini landasan teori dan kajian terdahulu. Jadi ada dua. Teorinya apa? Kajian terdahulu atau penelitian-penelitian sebelumnya itu isinya apa? Itu dua hal yang berbeda. Dan di kajian terdahulu ini atau penelitian sebelumnya pasti dia pakai teori. Nah, ambil aja teorinya dia misalnya. Atau ada teori lain yang memang bisa kalian pakai. Bisa aja seperti itu. Ambil teorinya dia pakai teori apa? Kira-kira gitu. Ya. Nanti teori kita bahas minggu depan. Bab 2 itu. Tapi memang dijelasin sih di latar belakang juga harus ada ya teori umumnya aja. Jadi di latar belakang tuh nggak harus teori ini mengatakan bla bla bla. Teori ini mengatakan bla bla bla. Udah cukup. Gak usah sampai ini detailnya ya, terjadi ada berapa indikator, ada berapa segala macam. Itu nanti aja di bab 2. Detail panjangnya tentang teori itu tuh di bab 2. Tapi di latar belakang hanya ada loh teori ini, dia mengatakan seperti ini, dah gitu aja. Maka saya mau neliti ini gitu. Dibahas. Ya, terjawab nggak kira-kira? Syah, Triandi, Najmi, Mila, Gibran, udah cukup terjawab? Ya, saya lanjut. Ini saya record kan ya? Nanti saya upload ya hasil recordannya. Bisa di replay. Di replay ya, dilihat ulang nanti ya di YouTube. YouTube saya. YouTube saya. Sekalian promosi, isinya cuman video-video doang. Maharsi, mau nanya langsung? Silahkan. Iya Pak, saya izin bertanya. Tadi kan saya pernah dengar dari Bapak katanya kita tuh nggak boleh melakukan penelitian yang orangnya, misalnya orangnya itu dekat sama kita ya Pak ya. Yang tadi Bapak bilang misalnya karena dekat sama pustakawannya gitu kan. Terus kalau misalnya nih Pak, kita kan ngelihat seseorang, terus tiba-tiba kita ngerasa kayak, ih ada perubahan nih sama orang ini. Dulu dia nggak kayak gini, tapi kok tiba-tiba dia berubah gitu. Misalnya itu bisa gak diteliti kayak mungkin cara literasi informasi dia tiba-tiba dulunya nggak pakai skincare, terus tiba-tiba pakai skincare gitu Pak. Oke, pertanyaan bagus. Yang saya larang adalah, dan tergantung nih, kalau kualitatif justru itu yang bagus. Ya, justru itu yang bagus. Yang deket, yang kenal gitu ya. Kalau di kuanti justru harusnya jaga jarak sama dia. Ya, jaga jarak, hanya mengamati. Itu kan individu. Balik lagi, itu ke individu kan. Perubahan kalau orang ini berubah ya. Nah itu kualitatif udah jelas. Nggak bisa dipaksain ke kuantitatif. Kecuali komunitas. Ini teman-teman kelas 5D tiba-tiba skincarean semua misalnya gitu ya. Gue anak 5D skincarean semua. Ini populasi kan berubah.
Tapi kan kalian nggak akan mendekati secara personal, tapi ngeliat secara keseluruhan nih, tiba-tiba cowok-cowok misalnya, atau cowok-cowok deh, nggak usah yang cewek-cewek. Satu cowok kelas 5D pakai skincare semua tiba-tiba. Ini ada apa? Nah, gitu. Nah, ini harus cari teorinya. Gitu. Kalau orang konsep itu gitu. Ngeliatnya ke populasi. Kalau ngeliat ke seseorang atau satu individu, wali, cocok gitu. Dan memang harus deket, intens sama dia. Gitu. Pak, Kalau izin ya, gimana? menambahkan lagi pertanyaannya. Misalnya dari orang tersebut nih Pak, kita terinspirasi kayaknya, oh kayaknya ini tapi pengen dijadiinnya lebih ke kuanti. Jadi kan misalnya orang tersebut anak SMA ya Pak. Nah, Oke. kita bisa nggak dari fenomena yang ada di dia, terus kita mau tahu nih apakah semuanya gitu kan di SMA dia tuh kayak gitu, tiba-tiba pas udah SMA tuh langsung pakai skincarean gitu Pak. Baik, itu bisa. Kayak gitu bisa. Dia jadi sebuah inspirasi. Itu tadi membangun interest, mendapatkan ide. Kamu udah mendapatkan ide di situ, ya. Tetapi nggak bisa langsung disubjekin dia doang. Oke nih kayaknya anak SMA semua pakai skincarean. Maka yaitu ke SMA itu, gitu. Kalian carilah populasi SMA ini berapa gitu. Atau maunya di satu SMA aja, sebuah sekolah yang jumlah mahasiswa banyak. Oke, saya mau neliti di SMA ini aja. Kayaknya nih anak-anak lab school nih. Oh, anak-anak lab school kalau udah saya ini pakai skincare semua nih kalau udah masuk SMA. Ada satu pakai skincare, kayaknya semua pakai deh. Nah, itu kan mengeneralisir. Nah, itu anak kuanti banget. Ya, oke, saya mau neliti deh di sini. Nanti sebar sampel. Kira-kira gitu. Kalau kayak gitu bisa, masih. Baik Pak, terima kasih. Ya, jelas ya. Oke. Baik. Ya, lanjutin ya. Nanti sambil kolom chat aja. Atau raise hand lagi. Sekarang gimana ya cara menemukan potensi dan masalah? Ya, potensi dan masalah. Potensi itu sesuatu yang bisa memiliki kapasitas untuk ditumbuh kembangkan. Ya, ini menurut uh, bahasa Inggris ya, Oxford. Nah, kalau menurut bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Mereka nggak beda jauh. Kekuatan, energi, belum dimanfaatkan. Maka yang disimpulkan adalah segala sesuatu yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk dikembangkan atau memiliki nilai tambah. Peneliti yang berangkat dari masalah cenderung hanya memecahkan masalah. Tetapi kalau berangkat dari potensi yang mampu mengembangkan, ya, berangkat dari potensi akan mampu mengembangkan potensi yang ada sehingga akan mempunyai nilai tambah. Jadi bisa ada dua ya, bisa dari sebuah potensi. Ya ada sesuatu nih kayaknya ini bisa deh ini dikembangin nih. Nah, gitu ya. Ini kayaknya orang-orang ini tingkat bacanya masih rendah tapi kayaknya punya potensi meningkat minat bacanya. Jangan minat baca, minat baca tadi udah saya bilang jangan ya. Atau literasi digitalnya deh, literasi digital rendah, tapi sebenarnya mereka kan lahir di zaman teknologi kayaknya bisa deh, ini potensi. Dan punya kesanggupan, kekuatan, energi dan ini agak sulit memang. Ini harus penelitian development biasanya. Kalau di level skripsi agak jarang saya temukan yang berangkat dari sebuah potensi. Biasanya berasal dari yang namanya masalah. Masalah. Ya, masalah penelitian itu sesuatu yang pasti. Dan masalah itu segala sesuatu yang akan diteliti. Ini adalah fokus penelitian ya di masalah ini. Jadi selalu melihat tujuan penelitian itu adalah memecahkan masalah atau mencari solusi atau alternatif solusi terhadap sebuah masalah dan mencari jawaban sebuah masalah. Gitu ya. Itu penelitian yang di pertemuan kedua ya saya jelaskan. Nah, masalah itu merupakan kondisi yang ingin ditingkatkan, kesulitan yang ingin dieliminasi. Aduh, saya susah banget belajar. Itu masalah. Aduh, saya susah banget konsen. Itu kan masalah. Aduh, saya susah dapat uang. Itu kan masalah. Aduh, saya nggak punya uang. Itu kan kesulitan yang ingin dieliminasi ya. Itu masalah kan? Masalah. Aduh, saya kok IPK-nya turun terus. Ya, itu masalah. Kan? Kondisi yang ingin ditingkatkan kan. Dan merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Kenapa saya nggak punya uang ya? Kenapa IPK saya rendah ya? Kenapa ya saya susah banget konsentrasi belajar? Nah, itu perlu dicari jawabannya. Itu masalah.
semua penelitian ya, atau setiap penelitian semuanya berangkat dari yang namanya masalah ya. Nah, ini dia saya tanya pernyataannya bahwa jika sebuah penelitian ditemukan masalah yang betul-betul memang itu problem, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu sudah 50% selesai, kata Tuckman. Nah, jadi kalau skripsi udah ketemu masalahnya, rumusan masalahnya, sama aja 50% skripsi kalian selesai gitu ya. Ini ketepatan masalah. Masalahnya benar. Kadang-kadang cara pemecahannya itu benar, itu tepat ya. Tapi ada masalah yang benar, tapi cara memecahkannya salah. Ada masalah salah, tapi cara memecahannya benar, dan ada yang masalahnya memang udah salah dan cara memecahannya salah. Saya kira seperti itu dalam dunia penelitian. Ini gak usah dijelasin terlalu detail, nanti kalian makin pusing. Ya, berfilsafat sebenarnya. Tapi ada ini teknik-teknik memecahkan masalahnya kan ada. Misalnya dia harusnya penelitian deskriptif, ya. Tetapi kok pakai penelitian pemecahannya asosiatif. Nah, seperti apa sih? Nanti kita jelasin di belakang. Kira-kira gitu. Nantilah akan ada hubungannya. Nah, yang perlu kalian pelajari ini, kalian gimana ya cara nyari masalah gitu ya. Nyari masalah itu bukan nyari ribut ya. Nyari permasalahan penelitian. Pertama, ada 4 ya jenis kalau nggak salah. Yang pertama, masalah itu terjadi karena adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Ya, dunia itu selalu berubah. Terkadang perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu. Ya. Biasanya orang yang biasa menjadi pimpinan pada pemerintahan, tiba-tiba dia jadi bisnismen. Ya, pengalaman dia sebelumnya begini, realitanya begini. Ya. Atau kalian biasanya gini nih, ada yang dari pesantren kan ya, ada yang pesantren. Waktu di pesantren, bagaimana kehidupan keislaman ya, ada wajib sholat tepat waktu, ngaji tiap hari gitu ya, kajian, itu pengalaman kalian. Begitu misalnya masuk universitas, nih misalnya masuk UIN aja, kaget ada yang udah nggak ngaji tiap hari, misalnya ada orang yang kadang juga em, kadang sholat kadang enggak, itu kan kenyataannya begini ya, ternyata ya dulu pengalaman saya waktu dulu di pesantren nggak begini. Nah itu masalah. Artinya adalah pengalaman dengan kenyataan, pengalaman yang sebelum-sebelumnya dengan kenyataannya. Atau lagi misalnya nih, orang yang biasa ngelola arsip, sentralisasi, tiba-tiba berubah jadi desentralisasi, kaget ya. Aduh, saya biasanya sentralisasi, saya paham. Oh, tiba-tiba desentralisasi gini, bingung nih, prosesnya banyak banget, alurnya jadi banyak. Atau ini yang paling gampang terjadi saat ini ya, biasanya di generasi baby boomer atau apa ya. Dia dulu nggak biasa pakai komputer, sekarang nyataannya harus pakai komputer semua. Gitu. Nah, ini jadi masalah. Ini salah satu sumber salah gimana cara kalian. Nah, itu kalian bisa lihat ya sekitar kalian kan. Pasti ada kayak gini ya. Dari pengalaman sama kenyataannya kok beda ya sekarang. Yang kedua, adanya penyimpangan apa yang telah direncanakan dengan kenyataannya atau antara teori dengan prakteknya kok beda. Ini masalah. Ini cara menemukan masalah yang kedua. Ya, antara rencana dengan praktek, antara teori dengan kenyataan atau dengan prakteknya. Ya, rencananya mau beli buku 1.000, oh realisasinya hanya 400, ini masalah dong. Itu menemukan masalah. Yang kedua, direncanakan jumlah peminjamannya tinggi. Ternyata realisasinya yang minjem dikit buku di perpus. Masalah. Menurut teori ini misalnya, ada teori mengatakan bahwa pegawai kalau dikasih insentif, maka kinerjanya akan naik. Ternyata faktanya enggak. Itu kan kata teori. Ternyata fakta di lapangan enggak. Pegawainya tetap aja. Kinerjanya enggak naik. Nah, ini adalah masalah. Atau yang kedua, ada teori mengatakan bahwa kepemimpinan otoriter itu akan berpengaruh terhadap disiplin pegawai. Ternyata pegawai pemimpinan otoriter sama aja. Disiplin pegawainya malah makin parah. Ini namanya perbedaan antara teori dengan prakteknya. Apa yang direncanakan sama kenyataannya yang berbeda. Ini adalah sumber masalah yang kedua caranya. Yang ketiga, adanya pengaduan ya. Ini juga jadi masalah. Terutama di perusahaan-perusahaan atau di organisasi ya. Di suatu organisasi yang tadinya tenang, nggak ada masalah ya, ketika ada pihak tertentu yang mengadukan produknya atau jasa pelayanan yang diberikan, maka akan timbul masalah di organisasi itu. Ya.
Biasanya pikiran pembaca yang dibuat di koran, majalah, mengadukan produk. Sekarang mah banyak yang nggak harus di majalah atau koran ya. Di sosmed aja ya. Banyak banget viral gitu. Kayak contoh apa kemarin yang baru tuh. Anak dibully ya. Ingat ya anak SMP, SMP ya. Dipukulin ya. Dibully gitu kan. Dipukulin, dibullying gitu. Atau ada yang paling saya sedih itu ada anak SD yang bunuh diri ya di lantai 4 karena dibully itu. Ya Allah. Itu kan viral gitu ya. Ada pengaduan. Berarti ada sesuatu yang salah tuh di sekolah itu. Nggak ditanggepin, nggak direspon. Bisa juga orang tuanya nih nggak ngerespon anaknya, mungkin jarang ngobrol sama anaknya sampai anaknya sampai stres sendiri atau seperti itu. Nah ini pengaduan segala macam masyarakat sekarang itu menjadi sebuah masalah, apalagi dengan zaman media sosial ini pengaduan itu gampang banget, diviralin dikit udah. Pengaduan itu sekarang lewat viral ya, lewat sosmed. Demonstrasi misalnya terhadap organisasi tertentu nih lewat sosmed. Nah ini semua adalah masalah. Yang keempat, masalah itu bisa timbul karena adanya persaingan atau kompetisi. Ya, persaingan atau kompetisi ini sering menimbulkan masalah besar kalau nggak dimanfaatkan untuk kerjasama. Misalnya, dulu hanya ada jual bensin tuh Pertamina. Sekarang ada Shell, ada apa BP, ada Revo. Revo tuh apa ya? Ya bener ya, Revo. Ya, ini jadi masalah kan karena ada kompetisi, ada masalah nih pasti menurun atau yang ini justru meningkat segala macam. Atau zaman dulu, dulu ngirim surat ya kalian kalau masih hidup di zaman itu udah hidup maksudnya udah lahir ya. Dulu ngirim-ngirim surat cuma pakai pos ya, PT Pos. Ya, sekarang ada JNE, JNT, apalagi Tiki, Tiki masih ada nggak sih? Masih ya Tiki. Banyak banget nih seorang ngirim. Ini kan ada persaingan di sini, ada kompetisi antar ini semua. Yang satu ngejelek-jelekin, yang satu apa. Nah, itu adalah masalah. Telkom dulu penyedia internet, sekarang banyak banget nyedia internet ya. Ini adalah kompetisi, adanya persaingan atau kompetisi ini adalah akan menimbulkan permasalahan. Ini coba membangkitkan ide atau interest kalian melihat fenomena di sekitar kalian ya. Ada 4 sumber masalah ya. Yang pertama tadi pengalaman dengan kenyataan, teori dengan praktek, pengaduan sama persaingan, kompetisi. Ya, dari situ barulah kalian melakukan klasifikasi kelas anak-anak ini buat anak IP buat ya dikit-dikit diklasifikasi, diurutkan. Setiap orang itu pasti memiliki masalah. Bahkan orang yang nggak punya masalah akan dipermasalahkan oleh orang lain ya nggak sih? Kita anteng-anteng aja kadang-kadang kita dipermasalahin kan sama orang. Iya, setiap orang itu punya masalah memang seperti itulah hidup bersosial atau dengan manusia lainnya. Nah, untuk menemukannya ya itu dengan analisis masalah menggunakan pohon masalah ya. Dari berbagai masalah yang kalian temukan, coba kalian urutkan mana ya masalah yang sangat penting, penting, kurang penting, dan tidak penting. Usahakan yang berada di sangat penting dan penting inilah yang kalian teliti. Pak, gimana cara saya tahu itu penting dan tidak penting? Saya rasa kalian masih punya apa ya logik lah gitu ya. Kalau ini nggak subjektif sih. Sangat penting itu biasanya melibatkan banyak hal ya atau melibatkan banyak orang nih kaitannya yang berhubungan dengan yang. Kalau tidak penting itu kayak yang masalah biasanya lebih ke personal ke orang. Kalau kuanti yang lihat penting dan tidak pentingnya ini justru yang banyak melibatkan banyak orang atau bisa melibatkan populasi. Nah, inilah yang dikatakan sangat penting atau penting. Kurang penting tidak penting ya hanya melibatkan ya cuma satu orang, dua orang gitu ya. Kayak tadi ya skincare ya. Kalau satu orang doang yang pakai ya salah, nggak terlalu penting maksud saya. Tapi ketika melihat ini satu SMA gitu ya, atau anak-anak SMA zaman sekarang saya perhatiin sepupu saya, teman kompleks saya, teman SMP saya, kok yang cowok jadi pada skincarean semua gitu ya. Nah ini banyak orang nih berarti ini penting nih, salah. Kira-kira gitu. Karena sudah melibatkan banyak orang. Nah itu masalah. Ada yang mau bertanya tentang bagaimana cara menemukan masalah? Bisa ya, paham ya? Bisa dipahami sumber masalah ini ya? Coba melihat sekeliling, kaca, kadang-kadang masalah itu di diri kita juga. Kita punya masalah gitu. Tapi ternyata masalahnya terjadi juga sama orang lain. Misalnya gitu aja gampang. Lihat dari diri sendiri dulu gitu.
pengalaman pribadi biasanya ya. Pengalaman pribadi. Saya pengalaman ke perpus A gitu. Ke perpus B punya pengalaman nggak enak gitu ya. Jangan-jangan bukan cuma saya yang ngalamin ya. Em, saya kunjungin website perpus A, kok gini banget sih website perpusnya jelek banget sih misalnya kayak gitu ya. Kalau kata teori kan harusnya perpustakaan ini harus bisa melayani semua orang gitu ya. Kok yang dilayanin kok khusus ya orang-orang tertentu doang kayak gitu. Oh ini website harusnya bagus, bisa ada pencarian yang cepat. Kok begitu saya nyari, kok lama ya lemot ya. Apa jaringan internet saya, ternyata enggak internet saya bagus. Nah itu pengalaman-pengalaman sendiri kadang bisa jadi bekal untuk cari sebuah masalah. Kita di dasar-dasar masalah itu tadi ya, ada 4. Cukup ya, tes. Oke, selanjutnya masalah itu berbeda, masalah penelitian ya, berbeda dengan rumusan masalah ya. Masalah tidak sama dengan rumusan masalah. Masalah yang dibawa peneliti harus ditujukan dengan data ya. Tadi saya udah katakan ya, data apa gitu ya. Kenapa memilih topik itu, kenapa lokasi itu harus pakai data. Data dokumentasi, data hasil studi pendahuluan. Ini contoh. Jumlah kunjungan perpustakaan X, Y, Z. Januari 2,5, Februari 50, Maret 150. Ada masalah nggak kira-kira di sini? Menurut kalian? Dari data ini. Baik, Menurun, Pak. menurun ya. Menurun drastis setiap bulan dia menurun. Kok bisa dari 250 turun ke 150, 100? Nah ini kalian harus jeli melihat ini. Melihat data-data itu ya. Artinya ini ada masalah nih. Kenapa nih? Kok menurun jumlah peminjaman? Harusnya kan pengalaman saya perpustakaan itu stabil, konsisten gitu ya. Atau bahkan justru harusnya meningkat kalau pengen membuat perpustakaan ini lebih bermanfaat pada masyarakat. Kok ini malah menurun ya? Nah ini masalah. Nah itu baru masalah penelitian. Bagaimana rumusan masalah? Rumusan masalah ya. Em, Masalah itu adalah kesenjangan ya tadi ya antara apa yang diharapkan dengan yang dijadi ya tadi ya teori dengan faktanya atau pengalaman dengan kenyataan. Sedangkan rumusan masalah itu suatu pertanyaan. Saya katakan di sini suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Ada nggak kaitannya sama masalah? Ya ada jelas. Ada kaitannya antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah harus didasarkan pada masalah. Jadi pertanyaan penelitian ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam penelitian ya. Pertanyaan penelitian merupakan panduan bagi peneliti untuk mengumpulkan berbagai jenis informasi yang diperlukan. Pertanyaan penelitian akan membantu peneliti untuk menganalisis data. Oke, jadi di sini ya, rumusan masalah adalah pertanyaan. Jadi harus berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya harus ada kata tanyanya ya. Apa, mengapa, kenapa, siapa misalnya gitu ya. Namanya juga kalimat tanya, pertanyaan. Berarti harus kalimat tanya. Beda kan sama masalah tadi ya. Kok ini berbeda sama ini ya? Nah, kalau jadikan rumusan masalah, kenapa ini berbeda dengan misalnya gitu. Jadi sebuah pertanyaan. Tapi nyusun rumusan masalah di dalam kuantitatif itu lebih mudah sebetulnya daripada kualitatif. Rumusan masalah yang baik itu harus visible ya. Jadi harus dapat dicarikan melalui sumber yang jelas. Nggak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu harus ya. Jadi nggak perlu penelitian yang panjang, gitu. Apalagi kalian skripsi. Jelas ya, semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut. Signifikan harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia. Tadi ya, harus penting. Pertanyaannya, jangan pertanyaan rumusan masalah itu nggak penting ya. Tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, nilai-nilai keyakinan agama. Ya, kalau bisa seperti itu ya. Yang kuantitatif ini terutama di kita ya di bidang ilmu perpustakaan itu hindarilah pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan etika, moral atau nilai-nilai keyakinan dan agama gitu ya. Jadi pertanyaannya jangan kenapa A tidak pernah
sholat misalnya gitu. Atau kenapa tidak pernah mengaji? Itu kan ini keyakinan mereka. Jangan ditanyain kayak gitu. Nggak etis ya pertanyaan seperti itu. Nah, bentuk-bentuk rumusan masalah di dalam penelitian kuantitatif. Nih ada 5. Ini diingat ya, ini dihafal kalau bisa. Ada 5. Ya, ada 5. Ada 5 rumusan masalah kuantitatif. Ingat, rumusan masalah akan menentukan analisis datanya. Ini masing-masing analisis datanya berbeda-beda ya. Rumusan masalahnya seperti apa, maka analisis datanya nanti statistiknya juga harus ngikutin yang ini. Ini dimulai dari rumusan masalah. Yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif, ketiga asosiatif yang dipecah lagi menjadi 3 yaitu asosiatif simetris, kausal, dan resiprokal. Oke, ada pertanyaan sebentar. Kalau teori yang diangkat jarang atau belum ada, apakah pembahasan kita menjadi hanya data hasil penelitian dan opsi simpulan sendiri? Sedangkan yang saya tahu kalau ilmiah tidak boleh berdasarkan opini, harus situasi. Oke, saya tanya Najmi dulu. Em, Sebagai orang ilmu perpustakaan, saya akan menjawab ya, sebagai bidang ilmu perpustakaan, tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin. Apalagi dalam penelitian kuantitatif ya, kalau mengangkat topik kuantitatif, tidak mungkin tidak ada penelitian yang berhubungan sama yang kita teliti. Kalau jarang, mungkin. Tetapi kalau tidak ada, saya yakin nggak ada. Artinya nggak ketemu atau belum ketemu itu berarti bermasalah di kalian atau kalian lah, kalian atau saya juga ketika mencarinya. Kalau kita udah diajarin ya cara mencari penelitian seperti apa, riset-riset seperti apa. Nanti kalau nggak paham juga saya ajarin yang lebih detail caranya. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Saya katakan tidak mungkin tidak ada. Belum ada tuh nggak mungkin. Kalau jarang, ya nggak apa-apa. Kalau jarang berarti ambil aja yang udah ada itu. Tapi kalau nggak ada sama sekali, saya meragukan itu. Tapi kalau kita heksak ya, kalau kita ilmu heksak yang apa ya, kimia murni atau fisika murni itu mungkin nggak ada yang meneliti gitu sebuah atom baru atau apa baru itu bisa jadi. Tapi kalau kita ilmu perpustakaan, ilmu sosial nggak mungkin nggak ada, pasti udah ada. Bisa saja diteliti di bidang lain atau di prodi lain, di prodi komunikasi, prodi apa. Jadi jangan nyari di ilmu kita doang. Kadang itu udah diteliti di prodi lain gitu atau di bidang lain udah diteliti. Karena semua ilmu pengetahuan akan berhubungan kalau di sosial. Ya, itu kira-kira Najmi. Dan memang nggak boleh, opini itu boleh, tetapi nanti di pembahasan. Bukan berarti opini itu sangat dilarang. Tetapi tentukan dulu dari data dan fakta, baru berikan opini. Maka namanya argumentasi. Maka kita katakan di sini bukan opini, tapi argumentasi terhadap data atau fakta dari hasil penelitian atau dari hasil olah data statistik. Berikanlah argumen. Nah itu kan argumen itu opini sebetulnya ya, opini singkat. Oh kalau ini begini, begini, begini. Kalau kata teori begini, nih faktanya saya dapat data kayak begini, itu kan opini kan. Tapi berdasarkan data tetap. Kalau opini kadang ada yang pakai data, ada yang tidak pakai pengalaman. Itu kalau opini. Tetapi kalau argumen itu harus berdasarkan data dan fakta. Itu bedanya ya. Lalu rumusan masalah boleh satu. Nah ini nanti kita pelajari. Kalau di dalam kualitatif iya boleh satu atau 2 maksimal. 2 juga udah banyak di kualitatif. Tapi dia harus mendalam. Tapi kalau di kuanti jarang saya temukan hanya ada satu rumusan masalah. Tergantung masalah penelitiannya. Tergantung dia mau deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Nanti kita bahas. Nanti akan kelihatan sendiri. Ya, ada rumusan masalah yang nggak cuma satu. Iya benar. Rumusan masalah kuantitatif tuh banyak biasanya. Iya nggak apa-apa. Nah, kalau daftar referensinya sedikit mah itu hubungannya harusnya lebih banyak ya. Daftar referensi itu bisa dicari terkait teorinya. Itu kan pasti banyak. Nggak mungkin teori itu nggak ada daftar referensinya yang pakai terhadap teori itu pasti banyak. Sebenarnya daftar referensi itu bisa dicari yang banyak lah. Kira-kira gitu.
Ya, ini kita bahas ini dulu biar bulan lebih jelas nih. Nanti kita akan jelasin di sini. Kenapa rumusan masalah tuh bisa ada satu, bisa ada banyak. Di asosiatif itu terbagi menjadi tiga. Ada simetris, kausal, sama resiprokal. Ada juga yang namanya komparatif asosiatif, gabungan dua ini. Ada yang namanya struktur hubungan atau struktur equation model, SEM biasanya disebut. Kuantitatif, menguji model. Nah, rumusan masalah yang pertama ya, yang pertama dulu ya, deskriptif kita pelajari ya. Makanya saya katakan nggak ada kualitatif deskriptif. Deskriptif itu ada di kuantitatif. Karena semua penelitian kualitatif pasti deskriptif. Tetapi pendekatan kuantitatif belum tentu deskriptif. Bisa komparatif, asosiatif, atau yang lainnya ini. Komparatif asosiatif. Deskriptif ya. Deskriptif itu dia berkenaan dengan pertanyaan terhadap nilai variabel mandiri. Artinya satu variabel dipertanyakan. Kalau mau dua variabel ditanyanya masing-masing variabel. Ya, variabelnya berdiri sendiri. Bukan berarti dia variabel independen ya. Beda antara variabel independen sama rumusan masalah deskriptif. Variabel itu nggak harus independen. Bisa aja beberapa variabel, tetapi dia pertanyakan masing-masing variabel itu. Kita lihat contoh di bawah ntar ya. Dia tidak membandingkan atau mencari hubungan antar variabel. Contohnya seperti ini. Seberapa baik kinerja kabinet kerja? Ini variabelnya apa? Variabel kinerja. Dia mengukur kinerja dari kabinet kerja. Seberapa baik dia ukur nih nanti. Baik, kurang baik, tidak baik, sangat baik. Jangan. Atau yang kedua, bagaimana sikap masyarakat terhadap PTNBH? Ini sikap. Atau ini, seberapa tinggi efektivitas kebijakan, misalnya sekarang mobil listrik. Seberapa tinggi efektivitas, dia akan ukur efektivitasnya, penggunaannya, pengurangan polusinya, misalnya dengan 1 juta mobil elektrik apakah akan berkurang polusi udaranya dan segala macam, penggunaan BBM-nya segala macam, emisinya, iya berkurang. Nah itu dia ngukur satu tapi ya efektivitasnya aja. Atau ini ada dua variabel tapi dia satu seberapa tinggi tingkat kepuasan dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Ini dia ukur tingkat kepuasannya sendiri, dia ukur tingkat apresiasinya sendiri. Ini nggak digabung kepuasan sama apresiasi ini. Inilah yang namanya masalah rumusan masalah deskriptif. Biasanya kalau dalam kuantitatif itu seberapa tinggi, seberapa baik, ya, seberapa tingkat. Nah, itu rumusan masalah deskriptif. Yang kedua yaitu komparatif, membandingkan. Namanya membandingkan, ya nggak bisa ya dia satu variabel bisa satu variabel dengan beberapa populasi atau lebih dari satu variabel dengan satu populasi atau lebih populasi. Ya, misalnya kelas C dan D itu dua populasi. Saya mau ngukur tingkat konsentrasi belajar. Tingkat konsentrasi belajar kelas 5C, analisis perbandingan. Tingkat konsentrasi belajar kelas 5C dan 5D. Itu komparatif namanya. Ngebandingin dua. Populasinya beda, tapi sama-sama ngukur konsentrasi belajar. Ya. Menyatakan rumusan masalah secara tersurat. Nah, ya iya rumusan masalah pasti tersurat, nggak mungkin tersirat ya. Namun hanya satu. Apakah berarti penulisan? Oh, nggak tentu salah ya. Kuantitatif bisa nggak satu? Bisa aja. Bisa, tapi panjang biasanya. Ya, biasanya panjang. Atau dia terdiri dari beberapa variabel. Bisa aja. Kayak ini kan ini satu. Bisa. Tapi jarang. Jarang banget. Adakah perbedaan produktivitas kerja antara pustakawan nasional, pustakawan sekolah, dan perguruan tinggi? Jadi satu variabel pada 3 sampel. Atau ini, adakah kesamaan cara promosi antara perpustakaan A dan perpustakaan B? Ini ngebandingin kan. Adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja? Nah, ini udah mulai dua variabel nih.
Atar. Siapa Atar? Siapa Atar? Oh ini masalah maaf maaf saya belum jawab. Saya meneliti masalah tentang dampak negatif AI pada pembelajaran di sekolah dengan menggunakan kualitatif. Namun ketika ingin melakukan penelitian, peneliti kurang puas dengan penelitian. Apakah hal harus dilakukan? Haruskah ganti dengan metode kuantitatif? Sebentar, saya dalamin dulu pertanyaannya. Dampak negatif AI pada pembelajaran di sekolah. Kok ini kualitatif sih? Ya oke lah kualitatif. Berarti kan cuma nanya ke beberapa orang ya. Nanya ke beberapa orang atau ke guru gitu ya biasanya ya. Ke gurunya atau ke anak. Kalau lebih ke guru sih kalau ini ya. Apa dampaknya? Atau ke orang tuanya gitu ya. Namun ketika ingin melakukan penelitian edukasi, penelitian kurang puas. Hasilnya memang seperti apa? Em, Gini ya. Puas dan tidak puasnya sebuah penelitian itu hindarilah subjektivitas. Selama rumusan masalahnya sudah terjawab, ya sudah selesai penelitian itu. Kalau mau diganti ke kuanti, ya silahkan. Ya, bisa juga dicampur. Itu kuali sebagai data awal, lalu ditambahkan dengan penelitian kuantitatifnya. Langsung sebar kuesionernya gitu ya, mengenai dampak negatif AI tersebut ke guru-guru di sekolah lain. Atau ke orang tua di sekolah lain. Sebar kuesioner. Bisa aja. Ya, jadi itu bisa. Seperti itu. Jawab semua. Udah ya. Oke, pertanyaan Atar. Nah, ini yang dua variabel ya, tapi dibandingin dua variabel, ini malah dibandingin lagi sama dua populasi. Dengan dua variabel, dua populasi lagi. Adakah perbedaan kemampuan disiplin kerja? Ada kemampuan sama disiplin kerja antara pegawai swasta, perusahaan nasional, dan perusahaan asing. Adakah perbedaan kenyamanan di perpustakaan ABC dan perusahaan SCZ menurut perpustakaan? Adakah perbedaan kualitas manajemen antara perpustakaan X? Ini namanya perbandingan. Bisa dua variabel, bisa satu variabel ke beberapa populasi. Yang ketiga ini yang paling banyak, yaitu asosiatif. Yang pertama yaitu asosiatif simetris. Ini hanya mencari hubungan antar dua variabel, ya. Dua ya, kalau nama asosiatif sama asosiatif itu udah pasti dua, namanya asosiasi, asosiatif. Hubungan itu nggak mungkin satu orang. Hubungan pasti minimal dua ya, makanya dua variabel minimal. Yang bukan kausal, bukan saling berhubungan ya. Simetris itu artinya dari A ke B itu ada hubungan nggak sih? Misalnya gini, kalian pernah dengar mungkin semacam apa ya saya sebut ya, pamali atau apa gitu ya misalnya ya. Adakah sih hubungannya antara kupu-kupu dengan tamu yang datang ke rumah? Itu dulu kata orang tua gitu ya. Kata orang tua kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah kayaknya mau ada tamu datang. Nah, kalian mau nyari penelitian. Ada nggak sih hubungan antara kupu-kupu yang masuk ke rumah dengan tamu yang datang? Nah, itu namanya penelitian asosiatif simetris. Atau ada nggak sih hubungan antara duduk di depan pintu sama syarat jodoh? Ada nggak sih hubungannya salah gitu? Nah, kalian teliti nih. Em, Misalnya kalian eksperimen duduk di pintu tiap hari selama setahun gitu. Nah, kalian dapat jodoh nggak? Gitu ya. Ternyata kalian dapat jodoh. Oh, berarti nih nggak ada hubungan nih antara duduk di depan pintu dengan datang jodoh. Salah gitu. Atau apa dulu? Ada nggak sih hubungan antara nyapunya kotor sama dapat suami brewok gitu ya? Kalian nyapu ngasal mulu gitu. Seperti itu nyari hubungannya aja gitu. Ada nggak sih hubungannya antara ini sama ini gitu. Itu contoh sederhananya ya. Kalau di bidang perpustakaan misalnya ada nggak sih hubungan antara sering datang ke perpus sama prestasi belajarnya atau sama IPK? Ada nggak sih hubungan antara banyaknya perpustakaan di desa dengan penghasilan petani? Jangan-jangan dengan banyaknya perpustakaan, penghasilan petani naik. Ada nggak sih hubungannya ini sama ini? Jadi cuma nyari hubungan ya. Hubungan. Ya, ada nggak sih hubungannya? Gitu. Jadi berbeda sama yang kedua ini. Mirip tetapi berbeda. Yang kedua ini kausal. Cause ya dari bahasa Inggris. Cause itu penyebab ya. Nah ini bersifat sebab akibat. Ya. Terdapat variabel independen dan dependent. Ini di statistik udah dijelasin harusnya ya. Variabel dependent sama variabel independent. Ya, variabel dependent
yang variabel terikat, independent variabel bebas. Ini yang dipengaruhi, ini yang mempengaruhi. Misalnya tadi, ada nggak sih pengaruh antara sistem penggajian terhadap prestasi kerja atau seberapa besar? Jadi bisa juga ngeliat ada pengaruh apa enggak. Kalau tadi kan ada hubungan atau enggak. Agak berbeda antara adakah hubungan sama adakah pengaruh. Kalau pengaruh itu artinya ada sesuatu yang bergerak atau sesuatu yang... Kalau hubungan hanya melihat hubungannya saja. Ada pengaruh. Nah, kalau ini pengaruhnya. Mempengaruhi nggak sih ke prestasi? Ini mempengaruhi nggak iklim kerja? Dan ini seberapa besar juga diukur. Seberapa besar pengaruh tata ruang perpustakaan terhadap jumlah pengunjung. Jangan-jangan dengan menata ruang yang lebih baik, yang lebih instagramable, jumlah pengunjung naik. Seberapa besar pengaruhnya? Rumusan masalah asosiatif. Yang ketiga adalah interaktif atau resiprokal. Jadi antara X dan Y itu saling mempengaruhi timbal balik. Tidak diketahui mana dependen, mana independennya. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya gini, hubungan antara motivasi dan prestasi. Motivasi tentu akan mempengaruhi. Kalau motivasi kita tinggi nih, ya kan? Kalau motivasi kita tinggi buat belajar, misalnya gini, motivasinya belajarnya tinggi, pasti prestasinya juga bisa tinggi, ya kan? Nah, dengan prestasi tinggi juga, kalau prestasi kalian bagus nih, kalian akan lebih termotivasi kan? Lebih termotivasi kan? Nah, ini maksudnya timbal balik antara motivasi sama prestasi. Motivasi tinggi menghasilkan prestasi, prestasinya tinggi, balik lagi ke motivasinya juga jadi makin tinggi lagi. Motivasinya juga jadi tinggi kan? Sama juga seperti kecerdasan dan kekayaan. Hubungan antara kecerdasan kan? Orang yang cerdas bisa jadi dia akan bisa lebih kaya. Dan orang yang kaya itu bisa mempengaruhi kecerdasan dia. Karena dia bisa sekolah yang lebih baik. Gitu. Seperti itu. Itu baik. Kalau yang dibilang marketing itu ada iklan dan nilai penjualan. Semakin tinggi iklan, nilai penjualan semakin tinggi. Semakin tinggi nilai penjualan, maka iklannya juga akan semakin gede-gedean. Ya dong, kalian lihat iklan apa sekarang? Iklan rokok yang paling gila-gilaan iklan. Ya, kenapa? Nilai penjualannya kan tinggi. Rokok itu kan nilai penjualannya tinggi banget. Penyumbang bea cukai terbesar di negara ini. Cukai bukan bea, penyumbang cukai terbesar. Nilai penjualannya tinggi, maka dia iklannya juga gila-gilaan. Semakin iklannya tinggi lagi, nilai penjualan juga makin tinggi lagi. Ini yang namanya timbal balik, resiprokal. Jadi kalau dipanah, ya saya izin share, ya, misalnya yang pertama itu cuman ngelihat, yang pertama itu cuman A gitu ya, variabel, bukan jangan pakai pakai X, variabel X, lihat variabel X, variabel Y. Ini yang deskriptif ya, ini deskriptif secara kesatuan ya. Sedangkan yang satu lagi yang hubungan ya, asosiatif simetris itu antara X, ini cuma ngelihat iya ada hubungan nggak ya, ada garis lurus nggak. Nah, yang namanya asosiatif, salah, komparatif dulu. X banding Y gitu ya. Atau X banding Y dan Z. Nah, ini yang namanya ya berantakan. Komparatif. Satu lagi itu ada yang simetris ya. X ke Y, tapi dia garis lurus. Ini yang namanya asosiatif simetris. Ini ada bisa hubungan doang. Kalau yang ini ada nggak sih pengaruh X ke Y? Ini yang asosiatif kausatif. Terakhir, kalau yang ini ya terakhir sih. Itu begini bentuk. Nah, ini yang namanya asosiatif
apa tadi? Resiprokal, interaktif. Gitu. Ini panahnya ke satu ke kanan, ini saling berbalik. Kalau ini cuma garis lurus doang, ada hubungan. Kalau ini ngebandingin. Kalau ini secara satu kesatuan. Sama sendiri, Y sendiri. Saya kira seperti itu. Ini yang intinya itu, tiga itu. Nah, masih loading. Nah, tiga intinya itu. Ya. Belum yang namanya ini komparatif asosiatif, dia ngebandingin, tapi ngeliat asosiatifnya juga. Ada nggak perbedaan hubungan kualitas pelayanan dengan tingkat peminjaman antara perpustakaan? Dan lihat hubungan, tapi dia bandingin juga. Adakah perbedaan pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin pegawai antara perpustakaan? Jadi ada nggak pengaruh, tapi dia lihat di populasinya ada dua. Kalau ini udah levelnya biasanya tesis atau disertasi. Ya, levelnya itu. Skripsi jarang ada yang berani ngangkat gabungan antara asosiatif sama komparatif. Nah, sedangkan SEM atau struktural ini validitas struktur. Ini biasanya anak ekonomi. Nah, ekonomi yang pakai model SEM, struktural equation model. Saya hanya kenalin aja ya. Ini sama kayak kausal ya. Jalur atau path analysis disebutnya. Path analysis hubungan antara variabel dan lain seperti apa. Contohnya adalah adakah struktur hubungan antara variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di perusahaan dapat dibuktikan dengan data empiris full? Seperti itu. Kira-kira ini nggak usah terlalu didalamin. Nah, ekonomi. Nah, ada yang mau bertanya nggak terhadap jenis pertanyaan ini? Jenis-jenis rumusan masalah ini? Desainer komparatif jenis deskriptif bentuk korelasi. Apakah berarti penulis menggunakan deskriptif dan juga komparatif? Maksudnya gimana? Deskriptif korelasi. Apakah berarti penulis? Biasanya korelasi aja sih, nggak ada deskriptifnya. Apakah berarti penulis menggunakan deskriptif? Bisa jadi. Biasanya ada dua rumusan atau digabungkan jadi satu. Biasanya komparatif. Komparatif aja biasanya ya. Kalau deskriptif komparatif, dua rumusan biasanya dipecah. Yang saya tahu ya. Deskriptif sendiri, komparatif sendiri. Kalau dijadiin satu, bisa sih sebenarnya seberapa tinggi tingkat ini dan bagaimana hubungannya dengan apa ya. Atau dibandingkan dengan ini gitu. Kalau komparatif udah pasti ada deskriptifnya juga. Saya kira gitu Najmi. Harus lihat sih saya seperti apa rumusan masalahnya biar tahuan. Nah, ada lagi yang mau bertanya nggak? Saya deh Pak mau bertanya. Siapa nih kalau saya lagi nyari? Oke, pasti ya. Eh, jadi kemarin kan yang tugas itu kan saya cari artikel itu kan nggak ada kayak tertulis rumusan masalahnya itu apa. Betul. Jika dibandingkan sama skripsi. Nah, terus tapi yang saya temui itu salah satu artikel di bagian eh, hipotesis itu dia tulis kalau misalkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, berarti hipotesis itu bisa kita ubah apa menjadi kalimat pertanyaan, Pak, untuk buat tahu rumusan masalahnya nggak, Pak? Sebenarnya itu topik minggu depan. Itu Oke, topik Pak. minggu depan. Disimpan Oke, dulu Pak. ya. Simpan pertanyaannya, Oke, tanya iya, Pak. lagi minggu depan. Kemudian Oke, nanti Pak, baik, dijawab. Pak. Rumusan masalah sama hipotesis tadi sebenarnya udah saya jelaskan juga di depan. Rumusan masalah itu diturunkan menjadi sebuah hipotesis. Nah, dua-duanya harus ada. Tapi memang kalau dalam artikel jarang yang menyebutkan secara eksplisit. Biasanya dia dalam bentuk yang namanya
tujuan penelitian ini adalah pasti ada. Yang namanya setiap penelitian pasti ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan juga merupakan dari turunan dari rumusan masalahnya. Nanti saya ajarin minggu depan ya. Tapi sekarang saya hanya ingin mengenalkan ke kalian bahwa em, gini loh cara nyari masalah. Gini loh cara utama gimana gini loh cara nulis latar belakang, gini loh cara nyari masalah penelitian. Dan ini yang namanya rumusan masalah kuantitatif. Ada 4 jenis itu dan bagaimana cara menuliskannya itu adalah seperti yang tadi. Yang 4 jenis itu beda-beda cara nulis rumusan masalahnya. Itu harus tahu variabelnya dulu. Variabel didapat dari teori. Ini turun ke hipotesis. Tadi kita belajar minggu depan hipotesis. Gampang. Hipotesis mah gampang. Yang penting rumusan masalahnya benar. Hipotesisnya udah pasti. Jawab. Permisi Pak, kalau judulnya pengaruh penggunaan aplikasi sistem terhadap temu kembali di Kementerian, pengaruh penggunaan aplikasi. Sejauh mana pengaruh penggunaan aplikasi terhadap temu? Sejauh mana pengaruh penggunaan aplikasi pengelolaan terhadap temu balik? Teorinya apa ini? Sulit nanti ini di teorinya. Kalau saya ngelihat ini lebih ke teorinya nanti akan sulit. Teori temu kembali mungkin bisa ya. Teori temu kembali itu bisa, tetapi teori penggunaan aplikasi itu sulit mencarinya. Najmi bagaimana? Dan bagaimana kamu mengukur temu kembalinya? Bagaimana kamu bisa tahu temu kembalinya itu tinggi dan rendah? Nah, seperti itu. Terhadap temu baliknya ini, kamu bisa tahu dia tinggi dan rendah dari mana? Itu dari jumlah yang ketemu, dari jumlah yang relevan, itu ada teorinya sendiri masing-masing. Agak sulit menurut saya, Asmi. Ya, nanti akan saya jelaskan pelan-pelan kenapa ini sulit ya. Maksudnya setelah kamu belajar nanti minggu depan tentang teori, kamu akan lebih paham kenapa ini sulit kamu lakukan. Nah, saya mau kalian coba dulu ya. Ini ada beberapa slide lagi sebetulnya. Ya, eh salah. Dikit lagi ya. Salah. Maaf, 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 maaf. Ya, kita latihan ya membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu pasti atau biasanya deh, saya nggak tahan pasti deh biasanya. Ada kadang-kadang memang nggak berbentuk pertanyaan. Dia dalam bentuk pertanyaan. Untuk skripsi bentuknya pertanyaan ya. Untuk skripsi ya wajib bentuk pertanyaan. Dia hendaknya jelas dan padat. Harus berisi implikasi ada data atau memecahkan masalah. Hubungan dua variabel atau lebih untuk komparatif asosiatif ya. Kalau deskriptif satu variabel. Berorientasi pada suatu teori tertentu merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Nah, udah mulai terjawab ya, dasar dalam membuat hipotesis. Dan masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Jadi rumusan masalah itu pasti berhubungan juga nanti sama judul penelitian. Kalau di kuantitatif. Kuali juga sih. Ini kalau dalam artikel jurnal ya. Walaupun banyak bentuk pertanyaan, tapi bukan sebuah keharusan. Biasanya kalau di artikel jurnal, ya, ini nih contoh rumusan masalahnya. Tidak dalam bentuk pertanyaan. Ini rumusan masalah. Studi ini dimaksudkan untuk menguji dampaknya 3 variabel, yaitu gaya kepemimpinan, ketidakpastian lingkungan, dan informasi cukup relevan terhadap kegunaan. Nah, ini rumusan masalah dia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi pemecahan masalah dapat bla 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 bla. Jadi ada kata-kata tujuan untuk. Nah, jadi rumusan masalah sama tujuan penelitian sebenarnya berhubungan. Ini rumusan masalah kalau di dalam artikel jurnal yang kemarin kalian cari. Udah terjawab ya. Sebenarnya rumusan masalah biasanya bentuknya ini. Oke. Ini tips ya. Sebuah tips dalam memilih masalah atau judul penelitian. Pertama, ya, yang sesuai minat kalian ya. Penelitian itu atau skripsi itu yang sesuai minat kalian. Kalian senangnya apa? Ya, maksudnya apa sih? Misalnya gini, contoh mudahnya ya. Kalian tuh senang mata kuliah. Dari mata kuliah aja. Kalian senang mata kuliah ini deh. Kayaknya nih mata kuliah ini menarik. Kayaknya mata kuliah ini update gitu. Atau mata kuliah ini saya suka nih. Nah, suka atau tidak tuh kadang berhubungan sama kalian paham banget nih sama mata kuliah ini nih. Atau sama materi ini nih saya nguasain. Dan dimulai dari situ deh, biar gampang deskripsi. Jangan maksain. Misalnya kalian nggak senang arsip, ngambil skripsi arsip. Ya, jangan kayak saya ya. Saya tuh gitu.
Saya itu penasaran. Saya dulu kuliah tuh arsip dapat C, C, C. Skripsi saya nekat ambil arsip penasaran. Tapi saya jadi belajar. Belajar banyak. Jadi saya terpacu untuk mempelajari itu. Sehingga skripsi saya dapat A gitu. Nah itu seperti itu. Itu jarang tapi ya. Tapi kalau saya kasih saran ke kalian sekarang, kalian tuh effortnya lebih besar ya. Belajar dari awal lagi semua tentang arsip. Yang sesuai minat kalian deh. Yang nilai kalian dapat A gitu. Atau kalian yang nguasain itu. Paham banget materinya tentang mata kuliah itu. Itu deh dengan topiknya dulu. Baru cari masalah di topik itu. Ya, em, bersifat subjektif juga ya. Kalian senangnya apa gitu ya. Dan biasanya berkaitan erat sama keahlian kalian tadi ya. Kalian senangnya apa, terus sukanya apa. Saya jago di sini gitu, topik ini. Ini akan lebih baik hasilnya biasanya. Dan lebih cepat prosesnya. Kalau sesuai hobi kalian ya. Atau sesuai minat kalian. Yang kedua menguasai ya. Teori dapat dilaksanakan. Kalian nguasain teorinya nih. Gitu ya. Kalian tahu nih teorinya tentang ini nih ya. Di waktu di mata kuliah dijelasin nih definisinya, siapa pakar-pakarnya di mata kuliah itu. Kalian paham ya. Yang kedua ada faktor pendukungnya. Untuk menjawab pertanyaan misalnya yang nggak ada ya faktor misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana rasanya hidup dalam tanah ya. Kan nggak mungkin ada faktor pendukungnya. Kalian mau nyobain hidup dalam tanah susah gitu ya. Yang normal-normal aja lah gitu ya. Yang ada izinnya, yang memang kalian misalnya punya relasi ya untuk membantu kalian menyebarkan kuesioner ya, bukan kalau dalam kuantitatif ya, bukan untuk kalian jadikan objek penelitian, tapi membantu kalian nyebar kuesioner gitu. Atau dia bagian dari objek boleh lah. Kalau di kuali nggak apa-apa, memang hasil penelitiannya yang bermanfaat ya. Dan di dalam setiap sidang skripsi pasti akan ditanya, apa manfaat penelitian Anda? Buat apa kalian meneliti ini? Bisa nggak kalian menjawab itu? Siap-siap aja. Tanya nanti ya. Oh, apa manfaatnya penelitian Anda? Di proposal biasanya yang ditanya. Sekarang ini tugas buat kalian minggu depan. Ya. Coba kalian susun rumusan masalah dari model penelitian atau dari judul penelitian ini. Ya, ada tadi ya. Boleh semuanya dicampur ya. Boleh asosiatif, deskriptif. Asosiatifnya mau yang simetris, kausatif ya. Boleh banget. Dan kausatif ya tadi kausatif asosiatif interaktif ya nah itu boleh komparatif juga boleh dari judul ini kira-kira pengaruh gaya kepemimpinan kepala pustakaan dan tim kerja terhadap notifikasi dan dampak selanjutnya terhadap kira-kira bentuknya itu kayak gini nih X1 X2 ke X3 dan gaya coba kalian buat rumusan masalahnya ya minimal 12 banyak amat Pak ya dengan model kayak begini dengan paradigma penilaian ini bisa banyak banget bikin rumusan masalah ini X1 yang ini ya gaya kepemimpinan X2 itu kinerja kerja X3 motivasi kerja dan Y produktivitas kerja ya coba bikin 12 rumusan masalah saya kasih contoh satu ya saya kasih contoh satu misalnya apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja? Satu. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh iklim kerja terhadap motivasi kerja? Dua rumusan masalah. Tiga lagi ada. Seberapa tinggi pengaruh? Tadi kan nanya apakah terdapat pengaruh doang. Sekarang nanya seberapa tinggi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap iklim kerja? Atau bukan, terhadap motivasi kerja. Tiga, udah saya kasih tiga tuh, cari 9 lagi, sisanya. Bingung nggak? Bisa pahami? Saya, oke, gampang kan? Gampang. Urusan masalah dong, gampang. Nyari judul biasanya yang pusing nanti kalian. Ya. Tapi ini sudah kasih judulnya, coba bikin rumusan masalahnya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi sambil saya siapin buat absen.
Ya. Kelas 5C dulu ya yang Pak Fitri Kamalia Putri. Fitri, udah tidur? Ya ada sih. Ini dia nggak respon. Udah tidur kali ya. Randy Maulana. Ren, tidur juga Ren. Randy. Itu Randy. Main yuk. Ada. Ya. Evina Azahra. Hadir, Pak. Maksudnya tadi nanya. Udah Sabina. Hadir, Pak. Zalfahra. Hai, Pak. Bulan tadi yang nanya. Navanda. Hadir, Pak. Putri Syasha. Hadir, Pak. Ista Amanda. Hadir, Pak. Fatimah Az-Zahra. Hadir, Pak. Ika Naswa. Hadir, Pak. Vidya Lagina. Vidya Lagina. Oh nggak ada memang. Saya lihat di rekop yang left. Yang left. Oh ada nih Vidya Lagina left. Tapi sempat masuk. Ya kemana dia lupa. Airina Elvan. Hadir, Pak. Alda. Hadir, Pak. Ada nih Lukman. Maharsi. Hadir, Pak. Dan Hadir, Pak. Haidar. Haidar. Najmi tadi udah nanya. Nazwa. Nazwa izin, Pak. Nur Khalifah. Hadir, Pak. Rafa. Rafa Bimo. Hadir, Pak. Mila. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nadila. Ya. Gumi. Paradila Gumi. Hadir, Pak. Akila. Hadir, Pak. Alda. Hadir, Pak. Alia Naura. Hadir, Pak. Aziz. Ninda. Kita cek dia poin nggak ya. Left green. Terus. Zaki. Hadir, Pak. Ya. Erin. Hadir, Pak. Ya Haidar udah lewat. Tiduran ya. Erni. Hadir, Pak. Ya. Hafiz. Kak Laila hadir. Ibnu Hafiz. Ya Lela hadir. Ibnu Hafiz. Kita cek sempat join aja ya di
Ibnu. Ibnu left. Gabung lagi. Belum 5D belum. Sabar, sabar. Bapak. Adi Nugraha. Mat Adi Nugraha. Kemudian Malika. Hadir, Pak. Afins. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Mutia Azhara. Hadir, Pak. Najmatulail. Hadir, Pak. Aisyah. Hadir, Pak. Nurul Sabrina. Hadir, Pak. Reza. Rizky. Hadir, Pak. Siti Maimunah. Hadir, Pak. 5D ya. Sekarang D. Pak, tadi saya hadir, Pak. Siapa tuh? Adi ya, udah. Makasih, Pak. Bapak, maaf saya Vidya hadir. Ya, udah. Left soalnya. Saya lihat di tracknya. Oke, apa-apa. Oke, Fatur Rahman. Mana sih? Tur, nggak ada kabar ya? Cek dulu di track record ya. Sebentar ya. Saya cek di track sempat join. Awal nggak join. Awal nggak ada yang join. Afika. Afika. R. Wow. Ya, Afika. Azmi. Angga. Hadir, Pak. Ya, Triandi. Hadir, Pak. Rehaki. Ahmad. Hadir, Pak. Tijani Rima. Hadir, Pak. Alfi. Hadir, Pak. Wahdini. Hadir, Pak. Ayu Fitriana. Hadir, Pak. Istalia Safitri. Hadir, Pak. Syahana. Hadir, Pak. Ya Rasani. Hadir, Pak. Marcella Putri. Hadir, Pak. Onita. Hadir, Pak. Ida. Hadir, Pak. Panah. Hadir, Pak. Tahrul. Hadir, Pak. Wisnu. Hadir, Pak. Igo. Hadir, Pak. Virial. Hadir, Pak. Gina. Hadir, Pak. San. Hadir, Pak. Diah Pitaloka. Hadir, Pak. Alma. Hadir, Pak. Vita. Apriaulia. Hadir, Pak. Andini. Hadir, Pak. Amanda. Amanda. Nita Kurnia. Amanda. Nita Kurnia. Ada namanya. Elia. Pak hadir, Pak Amanda. Oke. Elia. Elia. Ada nih namanya. Oke. Muhammad Fatih. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Nurus Sifa. Sifa Utami. Oh, ada nih. Rahman Nur Fadilah. Hadir, Pak. Rizky Ayu Wulandari.
Hadir, Pak. Rizky Safira, Hadir, Pak. Sakfa, Hadir, Pak. Rohali ya, Hadir, Pak. Siti Septiani, Hadir, Pak. Sukma Amelia, ya ada nih namanya Sukma Amelia, belum respon ya. Oke, Pak Tofatin, Hadir, Pak. Wisal, Hadir, Pak. Aisyah Adinda, Aisyah Adinda, Hadir, Pak. Bilkis, Hadir, Pak. Diva, Diva Asa, dek, nggak ada deh. Kita cek riwayat. Hmm, ya semua oke. Wah, kita cek. Diva ini sama Dipong sama nggak? Nanya Dipong ini Diva bukan ya? Nama Dipong ya. Oh, dari riwayat Diva. Admiral tadi ada ya. Hadir, Pak. Oke, Diki. Hadir, Pak. Oke. Herdi Danu. Hadir, Pak. Tan. Tan. Hadir, Pak. Saida. Hadir, Pak. Saya panggil sekali lagi Diva, ada Diva. Ya, di kelas 5D tinggal Diva, Rafika, ada Rafika. Ya, Rafika, nggak ada, oke. Diva, Rafika, sama Fatur ya, nggak ada ya. Diva, Rafika, Fatur. Saya ulangi lagi, nggak ada. Masuk semua. Diva, Rafika, Fatur. Nah, dan ketiga ya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah perhatikan dan mengikuti perkuliahan hari ini. Sekali lagi mohon maaf harus digabung kuliahnya online ya, terutama 5C dan 5D juga jadi nggak nyaman ya, mungkin terlalu ramai. Mohon maaf. Minggu depan kita kembali lagi normal biasa, lain di jam yang sama, maksudnya di jam yang sesuai ya, jadwal ya, jam 9 5C dan jam 1 5D. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Mari kita sama-sama tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taufik wa wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.